Sejarah bangsa Indonesia mencatat bahwa pemberontakan yang dikenal dengan nama Gerakan 30 September atau G30 SPKI bukanlah peristiwa yang muncul begitu saja. Akar peristiwa ini sudah ada sejak lama, bahkan sejak pemberontakan PKI di Madiun pada 19 September 1948. Di bawah pimpinan Musa Munawar, PKI memproklamasikan Madiun sebagai Republik Indonesia Soviet, melucuti senjata militer, menebar teror, dan membunuh mereka yang tidak sejalan, termasuk para kiai dan ulama. Tahun demi tahun berlalu, namun benih pemberontakan itu tak pernah benar-benar padam. Mereka memukuli guru-guru, menyakiti seorang kiai, bahkan menginjak-injak kitab suci Al-Quran. Semua itu hanyalah bagian kecil dari rencana besar PKI. Pada tahun 1964, PKI membentuk biro khusus yang dipimpin Syam Kamaruzaman untuk menyusup ke tubuh militer dan mempersiapkan perebutan kekuasaan. Mereka bahkan menuntut pembentukan angkatan kelima, yaitu buruh dan tani yang dipersenjatai. Namun, tuntunan ini ditolak keras oleh pimpinan Angkatan Darat, Letnan Jenderal Ahmad Yani. PKI menuduh ada Dewan Jenderal di tubuh TNI Angkatan Darat yang ingin menggulingkan Presiden Soekarno. Isu ini mereka sebarkan demi memuluskan rencana kudeta. Di Lubang Buaya, pemuda-pemuda PKI berlatih keras siang dan malam, menunggu saat yang mereka anggap tepat untuk bergerak. Rapat demi rapat digelar. Keputusan pun diambil malam 30 September 1965. Mereka bergerak di markas gerakan. Para pimpinan G30 SPKI berkumpul. Mereka membagi markas menjadi dua, Sentral Komando 1 di Gedung Penas dan Sentral Komando 2 di Kompleks Halim. Ainggit sebagai pimpinan tertinggi berada di Halim, sementara pelaksanaan militer bergerak di bawah komando Letkol Untung di Gedung Penas. Target mereka jelas, 7 perwira tinggi Angkatan Darat yang dituduh terlibat dalam Dewan Jenderal. Perintahnya tegas, hidup atau mati. Menjelang dini hari 1 Oktober 1965, pasukan penculik bergerak menuju rumah para jenderal. Di rumah Maijen Suprapto, regu bersenjata datang dan mengetuk pintu. Tanpa diberi kesempatan berganti pakaian, sang jenderal dibawa dengan alasan dipanggil presiden. Di tempat lain, Maijen Haryono yang sedang tertidur pulas dibangunkan secara paksa. Ketika istrinya meminta agar menunggu sampai pagi, pasukan bersikeras. Keadaan genting sekarang juga. Sang jenderal pun dibawa tanpa sempat pamit panjang pada keluarganya. Rumah Maijen S. Parman juga dikepung dengan alasan serupa. Ia diminta segera menghadap presiden. Ketika hendak menghubungi Letjen Ahmad Yani lewat telepon, sambungan tiba-tiba diputus. Sadar ada yang tidak beres, Parman tetap di bawah tontongan senjata. Di rumah Brigjen Panjaitan, pasukan datang dengan cara paling brutal. Mereka menembaki rumah, memaksa masuk, bahkan melukai anggota keluarga. Panjaitan akhirnya menyerahkan diri, digiring ke truk militer di bawah teriakan dan tembakan. Rumah Letjen Ahmad Yani, Menteri Panglima Angkatan Darat, juga tak luput dari masalah. Pasukan masuk secara paksa, menembak penjaga dan memaksa sang jenderal ikut bersama mereka. Sementara itu, rumah Jenderal Abdul Haris Nasution menjadi sasaran penting. Pasukan Cakra Birawa menyerbu rumahnya, namun Nasution berhasil melarikan diri melompati pagar ke rumah tangga. Tragisnya, putri kecilnya Adi Irma Suryadi terkena tembakan ketika berusaha menyelamatkan diri. Namun, dalam kekacauan itu, ajudannya Letnan Pierre Tendian muncul ke hadapan pasukan penculik. Dengan gagah berani,
Pierre mengaku dirinya adalah Jenderal Nasution, berharap dapat menghentikan pasukan dan menyelamatkan sang jenderal. Para penculik yang percaya dengan pengakuan itu kemudian membawa Pierre ke truk bersama para jenderal lain. Satu persatu para jenderal yang tertangkap tiba menuju lubang buaya, tempat eksekusi penanti. Sesamanya di lubang buaya, yang tersisa dari malam itu adalah kekejaman. Para jenderal yang masih hidup disiksa habis-habisan. Mereka ditanya berulang kali tentang keberadaan Nasution. Mereka dipaksa menandatangani surat pernyataan, diintimidasi, tapi tetap tutup mulut. Keteguhan hati mereka berlangsung sampai akhir. Jenazah mereka diseret dimasukkan ke sebuah sumur tua di kawasan hutan karet Lubang Buaya. Sumur itu sekitar 12 meter dalam, diameter sempit. Untuk menyamarkan bekasnya, pelaku menutup mulut sumur itu dan menanam pohon pisang di atasnya, seakan tak pernah terjadi apa-apa. Pada tanggal 3 Oktober 1965, upaya pencarian membuahkan hasil. Satuan Resimen Para Komando RPKAD menemukan apa yang selama ini tersembunyi. 7 jenazah yang terkubur di dalam sumur tua di Lubang Buaya. Evakuasi dimulai esoknya, 4 Oktober 1965. Para prajurit dengan penuh hormat dan duka menurunkan jenazah-jenazah itu ke permukaan. Antara mereka, nama-nama yang tak akan dilupakan: Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal MT Haryono, Mayor Jenderal Suprapto, Mayor Jenderal S. Parman, Brigadir Jenderal Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo, Letnan 1 Pierre Tendean. Mari kita ingat nama-nama itu bukan hanya sebagai sejarah, tetapi sebagai panggilan menjaga persatuan, menegakkan keadilan, dan menolak kekerasan yang merenggut martabat manusia. Semoga kisah kelam ini menjadi peringatan abadi agar generasi sekarang dan nanti selalu memilih jalan kebenaran, dan agar tragedi seperti ini tak pernah terulang di tanah air tercinta.